Nah, yang pertama adalah pengertian kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Biasanya kalimat efektif ini disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Berikutnya adalah struktur kalimat efektif. Kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan yang sudah dibiasakan. Contoh, saya menulis surat buat papa. Efek yang ditimbulkan akan sangat lain bila dikatakan buat papa menulis surat saya. Itu tidak biasa. Atau papa saya buat menulis surat. Itu sangat jauh dari biasanya. Atau buat papa surat saya menulis. Nah, di sini semakin malah tidak jelas. Nah, harus dipahami oleh teman-teman, struktur kalimat efektif itu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan yang sudah dibiasakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuri Oktaviani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang ketiga, jenis-jenis kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat efektif dibagi menjadi 3, yaitu 1 kalimat argumentasi, 2 kalimat penyampaian ide atau gagasan, 3 kalimat formal. Penjelasannya kalian bisa membacanya sendiri. Selanjutnya, syarat-syarat efektif. 1. Sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis. 2. Sistematis. Maksudnya, sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan objek dan pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak, menghambur-hamburkan kata dan berkesan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Maksudnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancuan atau memiliki tafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata, tanda baca, intonasi dengan cara yang benar. Jadi berikutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif, yang dimana ciri-cirinya yaitu yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Jadi biasanya kalimat efektif itu terdiri dari subjek, predikat, objek, atau keterangan tepat. Seperti contoh, ibu membeli makanan di warung. Nah, ibu itu sebagai subjek dan predikatnya adalah membeli dan objeknya adalah makanan, dan sebagai keterangan tepat yaitu warung. Yang kedua yaitu menati ejaan dan kaidah kebahasaan, dimana jika kita membuat kalimat efektif harus menggunakan ejaan yang benar dan baku supaya mudah dicerna dan dipahami serta dimengerti oleh pendengarnya ataupun pembacanya. Dan yang ketiga yaitu ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Nah, jika kita membuat kalimat efektif itu harus
poin-poin atau ide pokoknya itu tersampaikan dengan jelas, biar mudah dipahami oleh pendengarnya ataupun yang membacanya begitu. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata-kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Maksudnya yaitu menghemat kata supaya cepat dimengerti atau dapat dipahami. Alangkah baiknya kita membuat kalimat itu tidak boros kata. Seperti contohnya, ayah bekerja keras agar ayah mempunyai sepeda baru. Nah, di kalimat tersebut ada dua kata yang merupakan pemborosan kalimat. Jadi yang tepat itu ayah bekerja keras agar mempunyai sepeda baru. Poin keenam adalah contoh kalimat efektif. Berikut contohnya, yaitu diantaranya Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, itu kan mudah dipahami oleh kita dan pendengarnya maupun pembacanya. Tidak menarik ataupun tidak paham jika kita menulisnya seperti Jakarta ibu kota adalah negara Indonesia. Nah, seperti itu tidak efektif. Jadi yang awal itu sebagai contoh yang efektif. Mungkin hanya itulah penjelasan kami dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.